Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Para sahabat IAN 88 sekalian, kita berjumpa kembali. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang kebugaran jasmani bagi ibu hamil dan nifas. Materi yang sangat penting dalam menjaga kebugaran selama kehamilan dan saat nifas setelah kelahiran. Izinkan saya share materi dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, saat ini masih tingginya angka kematian ibu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh eklamsi atau kejang dalam kehamilan, perdarahan, dan infeksi. Serta tingginya angka kematian bayi yaitu sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup menurut STKI pada tahun 2017. Merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang terjadi di Indonesia. Belum lagi keadaan ini ditambah oleh masih rendahnya status kesehatan ibu hamil, seperti anemia saat kehamilan, serta akses ibu bersalin dan bayi untuk mendapatkan pertolongan kegawat daruratan yang terlambat untuk dirujuk, sehingga kematian tertinggi masih banyak terjadi di rumah sakit. Begitu juga balita yang terindikasi stunting saat ini masih tinggi, khususnya proses terjadinya stunting, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu saat hamil selama 9 bulanan atau 270 hari, hingga anak usia 2 tahun atau 730 hari, sehingga totalnya 1.000 hari. Dengan memanfaatkan latihan fisik selama kehamilan dan nifas, selain untuk menjaga dan mempertahankan status kesehatan dan kebugaran jasmani ibu, juga dari beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa latihan fisik yang dilakukan selama kehamilan dapat mengurangi kejadian persalinan lewat waktu dan memperbaiki skor APGAR, yaitu skor kondisi bayi saat proses persalinan. Di samping itu, kehadiran ibu ke Fasankes untuk latihan secara teratur secara tidak langsung dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan untuk kontrol pemeriksaan kehamilan, sehingga cakupan kunjungan antenatal dapat tercapai. Adapun manfaat latihan fisik bagi ibu adalah dapat mempertahankan kemampuan fisik yang sudah ada sebelum kehamilan, yang cenderung turun selama masa kehamilan. Memperkuat otot agar tubuh dapat menyesuaikan dalam menjaga beban kehamilan, sehingga dapat memperbaiki postur tubuh, yang dampaknya dapat mengurangi keluhan nyeri pinggang, meningkatkan kekuatan dan kelenturan pada otot-otot panggul, sehingga mempermudah proses persalinan, membantu melancarkan proses pencernaan dan mengurangi konstipasi, serta menambah rasa percaya diri terhadap timbulnya stres, depresi, kecemasan, dan membuat lebih rileks, serta mengurangi risiko terjadinya tekanan darah tinggi dan diabetes pada kehamilan yang dapat menimbulkan preeklamsi dan eklamsi, serta mengurangi gelambir di perut sesudah persalinan atau sering disebut dengan belly, dan mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan, serta melancarkan produksi air susu ibu. Sementara manfaat bagi janin jika latihan fisik dilakukan sejak awal kehamilan dapat meningkatkan pertumbuhan plasenta sebagai sumber nutrisi dan oksigen bagi janin dan bayi, serta dapat dilahirkan dengan berat badan normal. Adapun materi kali ini yaitu mencakup perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan dan nifas. Kemudian juga akan dibahas latihan-latihan fisik yang diperlukan, serta apa-apa saja yang diperlukan dalam pemantauan dan evaluasi selama kehamilan dan nifas.
Sahabat-sahabat Ian sekalian, selama kehamilan dan nifas akan terjadi perubahan-perubahan baik fisik, anatomis, fisiologi maupun psikologis, terutama akibat dari perubahan sistem hormonal yang akan mempengaruhi sistem organ lainnya. Perubahan ini penting untuk dipahami sehingga petugas kesehatan nantinya dapat memberikan latihan fisik dan melakukan pemantauan pada ibu hamil sesuai dengan kondisi dan usia kehamilannya. Selama kehamilan, karena adanya perubahan pada hormonal, produksi hormon estrogen dan progesteron yang meningkat menyebabkan perubahan anatomis pada alat produksi dan payudara. Produksi hormon aldosteron yang meningkat menyebabkan peningkatan penyerapan atau reabsorpsi air, sehingga terjadi penimbunan atau retensi air. Produksi hormon tiroid yang meningkat menyebabkan peningkatan metabolisme, sehingga terjadi peningkatan denyut jantung dan kemampuan menghirup oksigen atau VO2 pada keadaan istirahat yang akan meningkat. Produksi hormon paratiroid yang meningkat pada ibu yang asupan kalsiumnya kurang dapat menyebabkan meningkatnya absorpsi kalsium dari tulang ibu, selain dari absorpsi dalam darah, yang nantinya akan disalurkan ke janin. Begitu juga produksi hormon relaksin akan meregangkan ikatan persendian, terutama pada tulang-tulang di rongga panggul, berupa longgarnya persendian rongga panggul dan meningkatnya elastisitas simfisis pubis untuk memberikan ruang yang cukup bagi janin dan persalinan nantinya. Namun di sisi lain, hal ini dapat meningkatkan risiko cedera sendi berupa regangan otot dan persendian saat melakukan latihan fisik yang berlebihan. Sementara pada sistem jantung dan pembuluh darah, akibat retensi air dan elektrolit, volume plasma darah meningkat mencapai 40%, menyebabkan terjadinya penurunan hemoglobin dan hematokrit yang disebut sebagai anemia gravidarum atau anemia dalam kehamilan. Denyut jantung istirahat meningkat hingga 5-10 kali per menit. Keadaan ini memungkinkan dilakukannya transport makanan dan oksigen secara lebih efisien ke dalam tubuh janin melalui plasenta. Dalam sistem metabolisme selama kehamilan, yaitu basal metabolic rate atau taraf metabolisme basal, meningkat sampai 20-30% dibandingkan sebelum hamil, menyebabkan kebutuhan energi meningkat sehingga perlu penambahan energi dari asupan makanan. Bagi ibu hamil yang melakukan latihan fisik, harus diperhatikan juga kecukupan kalorinya. Sistem otot dan persendian, dengan membesarnya rahim, tulang belakang, tunggang punggung menjadi semakin melengkung dan terjadi pergeseran titik berat tubuh. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan postur sehingga perlu penyesuaian posisi tubuh untuk mempertahankan keseimbangan. Dalam sistem pernapasan, akibat pembesaran rahim selama kehamilan akan mendorong diafragma ke atas dan ke samping sehingga mempengaruhi kapasitas rongga dada. Hal ini menyebabkan kapasitas fungsional paru akan menurun sehingga nafas mudah tersengal-sengal. Sementara pada berat badan dan komposisi tubuh, selama kehamilan akan meningkat kurang lebih 12 kg akibat bertambahnya berat janin dan cairan ketuban atau amnion, serta membesarnya uterus dan plasenta, membesarnya payudara, serta bertambahnya cairan dan lemak tubuh ibu. Adapun perubahan selama masa nifas atau setelah persalinan adalah terjadi perubahan sistem hormonal yang mempengaruhi perubahan fisik dibandingkan saat kehamilan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain mengecilnya rahim, menurunnya berat badan, membesarnya payudara karena meningkatnya aktivitas kelenjar air susu, berkurangnya volume darah yang akan menurunkan frekuensi denyut jantung serta berkurangnya kelontaran sendi dan otot. Sahabat-sahabat Ian sekalian,
Adapun latihan fisik yang diperlukan selama kehamilan dan nifas adalah tetap melakukan aktivitas fisik harian selama tidak berlebihan dan melelahkan, seperti pekerjaan rumah tangga, aktivitas perkantoran, dan sebagainya. Kemudian selama melakukan aktivitas fisik, dilakukan secara aman dengan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu dan diharapkan mendapatkan manfaatnya secara optimal. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum dan setelah latihan fisik, yang pertama adalah pakaian. Gunakan bra dengan tali yang lebar dan kuat sebagai penyangga. Menggunakan kaos olahraga yang menyerap keringat, sebaiknya menggunakan sepatu untuk berolahraga dengan sol bantalan yang cukup serta kaos kaki yang tidak ketat, namun cukup tebal dan lembut. Berikutnya adalah tempat dan peralatan. Diperlukan ruangan yang berventilasi dan cahaya baik, serta lantai tidak licin, dan memerlukan matras yang ketebalannya kurang lebih 5 cm. Yang ketiga adalah pengaturan waktu makan. Sebaiknya disesuaikan dengan jenis makanannya, serta minum secukupnya sebelum, selama, dan setelah latihan. Berikutnya, selama kehamilan adalah hindari gerakan atau latihan yang berpotensi cukup berbahaya, seperti melakukan gerakan membungkuk ke depan tanpa adanya tempat untuk menopang atau dinding. Melakukan gerakan squat lebih dari 90 derajat, latihan yang bersifat mengejan atau tahan nafas, gerakan-gerakan memantul atau melompat, posisi yang mengganggu keseimbangan, leher ke belakang berlebihan, atau hiperekstensi, serta hindari olahraga yang bersifat kompetitif. Sebelum latihan, konsultasi dan tanyakan pada dokter Anda beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu kondisi yang tidak boleh melakukan latihan fisik sama sekali atau kontraindikasi absolut, seperti punya riwayat abortus spontan 2 kali atau lebih, adanya ketuban pecah dini, punya riwayat kelahiran prematur sebelum waktunya, beberapa kelainan medis saat hamil, hamil kembar, adanya perdarahan, hipertensi saat hamil, anemia berat, diabetes mellitus tipe 1, dan penyakit jantung. Sementara kondisi yang mungkin tidak diperbolehkan atau hati-hati atau sebagai kontraindikasi relatif, yaitu lelah yang berlebihan, nyeri perut atau pinggang atau di atas kemaluan, punya riwayat perdarahan, gangguan pada tungkai, detak jantung berdetak tidak teratur atau palpitasi, kontraksi rahim berlebihan, berkurangnya gerak janin, berat badan ibu yang tidak optimal, letak sungsang di trimester akhir, dan keadaan-keadaan khusus sebelum kehamilan. Memulai latihan fisik harian diawali dalam bentuk stretching sebagai pemanasan. Untuk kelenturan otot bisa dilakukan di awal kehamilan hingga di trimester ketiga, yaitu peragangan untuk otot dan persendian, mulai dari leher hingga tungkai bawah dengan peregangan selama 8-10 hitungan setiap otot dan persendian. Hal ini selalu dilakukan sebagai kegiatan pemanasan sebelum melakukan latihan fisik maupun sebagai pendinginan setelah latihan fisik. Stretching dilakukan secara perlahan dan tetap memperhatikan kenyamanan dalam bergerak. Latihan fisik inti dalam bentuk latihan aerobik bagi ibu hamil tetap diperlukan, walau dalam intensitas yang ringan bagi yang belum terlatih. Latihan aerobik bersifat low impact atau non-impact, seperti jalan, bersepeda, khususnya sepeda statis demi keamanan, berenang bagi yang mampu, senam hamil, dan latihan lainnya. Latihan ini dilakukan saat trimester 1 dan 2. Saat trimester 2 dan 3 bisa dilakukan dengan senam hamil. Saat trimester ketiga diutamakan dalam bentuk jalan kaki. Latihan diawali dengan intensitas ringan dengan denyut nadi sekitar 90-100 kali per menit dan nantinya secara bertahap
bisa ditingkatkan menjadi 100 sampai 120 kali per menit dengan frekuensi 3 kali per minggu selama 10 sampai 20 menit. Ingat cara mengetahui intensitas denyut nadi? Silakan sahabat-sahabat lihat pada materi YouTube sebelumnya di C1 pengantar olahraga BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Latihan fisik berikutnya adalah dalam bentuk latihan beban. Latihan dilakukan dengan menggunakan peralatan tambahan seperti medicine ball, dumbbell, atau botol mineral sebesar 300 sampai 600 cc, resistance band atau tali karet untuk olahraga, aerobic step atau bangku step test, dan sebagainya. Latihan-latihan beban dilakukan seperti dalam slide-slide berikut dengan berbagai gerakan dan fungsinya untuk mempertahankan fungsi dan kekuatan otot. Latihan dapat dilakukan diselingi dengan hari latihan aerobik 1 sampai 2 kali seminggu dengan lama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Selama kehamilan dan nifas juga dapat dilakukan yang dengan disebut dengan latihan Kegel atau Kegel exercise yang berfungsi untuk menguatkan otot-otot kecil di rongga panggul sehingga memudahkan dalam proses persalinan. Sahabat-sahabat yang sekalian, dalam melakukan latihan fisik selama kehamilan dan nifas, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat pelaksanaan dan manfaatnya, terutama dalam hal mengevaluasi tingkat partisipasi peserta dan kehadirannya saat latihan yang terpimpin oleh seorang instruktur. Evaluasi manfaat latihan secara perorangan dan mengevaluasi ada tidaknya keluhan selama atau setelah latihan. Evaluasi yang dilakukan saat latihan ataupun setelah latihan dapat dihentikan jika terjadi tanda-tanda sebagai berikut, yaitu adanya perdarahan pervaginam, terjadinya sesak nafas, kontraksi rahim lebih dari 6 kali per jam, sakit kepala, nyeri dada dan palpitasi, penurunan berat badan, bengkak pada muka dan betis, serta tangan, adanya tanda-tanda gawat janin, nyeri perut, serta keluarnya cairan ketuban. Latihan fisik ini sesegera mungkin dihentikan dan untuk dinilai kembali untuk latihan-latihan berikutnya oleh dokter. Sebagai kesimpulan, saya gambarkan dalam matriks berikut bagaimana jenis-jenis latihan fisik yang diperlukan disesuaikan dengan usia kehamilan serta pada masa nifas, dan latihan diperinci dalam bentuk frekuensi, intensitas, tempo atau lama latihan, serta tipe latihan, dan sering kami sebut sebagai FITT atau FIT, juga hal-hal yang perlu dihindari sesuai dengan usia kehamilan. Demikian paparan saya kali ini, semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat yang sekalian, silakan klik like, subscribe, serta berikan komen, serta share jika anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, terlebih bagi yang sedang masa kehamilan. Sekali lagi saya sampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih. Nantikan materi-materi berikut mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.